Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Carolina. Saya dari Mahasiswa Sistem Informasi Bilingual 2018, kelas B semester 6 Universitas Wijaya. Baiklah, di sini saya buat video untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pada mata kuliah Enterprise Resource Planning atau IRP. Tugas IRP pertemuan 5. Latihan pertama, yaitu netting. Sebelum masuk persoalan, saya akan menjelaskan sedikit tentang netting. Netting adalah proses perhitungan kebutuhan bersih yang besarnya merupakan selisih anak kebutuhan kotor dengan persediaan di gudang. Baiklah, soal pertama yaitu dari perawalan diketahui bahwa permintaan independen dari pelanggan akan dilakukan pada bulan 1 sebesar 15, bulan 2 sebesar 10, bulan 3 sebesar 40, bulan 4 sebesar 35, dan bulan 5 sebesar 15. Dan bulan 6 sebesar 15, bulan 7 sebesar 5, dan bulan 8 sebesar 18. Sementara persediaan produk di gudang sebesar 25, berdasarkan perencanaan periode sebelumnya, pada minggu 10 akan masuk barang ke gudang sebanyak 50 unit produk. Tentukan jumlah kebutuhan bersih dari material tersebut. Untuk pada minggu 10 akan masuk barang ke gudang sebanyak 50, yaitu pada bulan ketiga. Di sini saya akan menjelaskan. Pada bulan pertama, kebutuhan kotor sebesar 15 dikurangi dengan persediaan produk di gudang sebesar 25, jadi hasilnya 10. Dan pada bulan kedua, kebutuhan kotornya 10 dan persediaan di gudang sebesar 10. Jadi hasil persediaan di gudang sebesar pada bulan kedua yaitu 0. Dan pada bulan ketiga, kebutuhan kotor sebesar 40 dan masuk persediaan di gudang sebesar 50. Jadi hasil persediaan di tangan pada bulan ketiga sebesar 10. Pada bulan keempat, kebutuhan kotor masuk 35 dikurang dengan persediaan di tangan pada bulan ketiga, hasilnya 25 kebutuhan bersih. Dan untuk persediaan tangannya kosong. Pada bulan kelima, kebutuhan kosong sebesar 15 dan kebutuhan bersihnya 15. Pada bulan ke-6, kebutuhan kotornya 15 dan hasil kebutuhan bersihnya 15, dan pada bulan ke-7, kebutuhan kotornya sebesar 5 dan kebutuhan bersihnya 5. Pada bulan ke-8, kebutuhan kotornya 18 dan kebutuhan bersihnya 18. Di sini latihan kedua yaitu tentang loading L4L. Perkiraan load sebesar 150. Di sini saya akan menjelaskan tentang loading. Loading adalah menentukan besarnya pesanan produk berdasarkan pada hasil perhitungan kebutuhan bersih. Latihan kedua, loading L4 menghitung menggunakan metode load for load. Metode load for load merupakan metode yang melakukan perhitungan yang bersifat dinamis, terutama apabila terjadi perubahan pada kebutuhan bersih. Penggunaan metode ini bertujuan untuk meminimumkan persediaan di gudang, sehingga dengan metode ini biaya penyimpangan produksi menjadi 0. Oleh karena itu, sering sekali digunakan untuk item-item yang punya biaya sifat sangat mahal. Apabila dilihat dari pola kebutuhan yang punya sifat diskontinue atau tidak teratur, maka metode load for load ini memiliki kemampuan yang baik. Di samping itu, metode ini sering digunakan pada sistem produksi manufaktur yang punya sifat yaitu permanen pada proses produksinya. Pemesanan dilakukan dengan pertimbangan biaya penyimpanan. Pada metode ini, pemenuhan kebutuhan bersih dilaksanakan di setiap periode yang membutuhkannya. Tindakan besar ukuran kuantitas pemesanan lot adalah sama dengan jumlah kebutuhan bersih yang harus dipenuhi dengan periode yang bersangkutan. Di sini terlihat pada bulan 1 kebutuhan bersih sebesar 10 dan ukuran lot 10, dan persediaan dari bulan pertama yaitu 0. Dan pada
Bulan kedua, kebutuhan besi sebesar 28 dan ukuran lot sama dengan hasil kebutuhan besi 28. Jadi hasil persediaan di gudang sama dengan 0. Sampai bulan ke-12, seterusnya persediaan di gudang sebesar 0. Latihan 2, loading, menghitung menggunakan metode fixed order quantity, yaitu atau FOQ, perkiraan lot sebesar 150. Sini saya akan menjelaskan tentang metode FOX menggunakan kuantitas pemesanan yang tetap untuk suatu persediaan produk tertentu dapat ditentukan secara sembarang atau berdasarkan pada faktor-faktor intuitif. Dalam menggunakan metode ini, jika diperlu, jumlah pesanan diperbesar untuk menyamai jumlah kebutuhan besi yang tinggi pada suatu produk tertentu yang harus dipenuhi. Yang berarti ukuran kuantitas pemesanan lot adalah sama untuk seluruh periode selanjutnya. Adalah perencanaan. Metode ini dapat digunakan untuk item-item biaya pemesanan ordering cost sangat besar. Metode EQ dengan ukuran lot besar, perkiraannya 150. Pada bulan pertama, kebutuhan besi sebesar 10 dan ukuran lot masuk pada bulan pertama 150. Jadi persediaan di gudang sebesar 140 pada bulan pertama. Dan bulan kedua, kebutuhan besi sebesar 28 dikurangi dengan persediaan di gudang 140, jadi hasil persediaan pada bulan kedua 112, dan pada bulan ketiga kebutuhan besi sebesar 50 dan persediaan pada bulan kedua yaitu sebesar 112 dikurangi, jadi hasilnya pada bulan ketiga persediaan adalah 62. Pada bulan 4 kebutuhan besi sebesar 15 dikurangi dengan persediaan di gudang pada bulan ketiga 60, jadi hasilnya pada bulan 4 persediaannya adalah 47. Pada bulan kelima, kebutuhan besi yaitu senilai 46 pada bulan kelima, dan untuk dikurangi dengan persediaan pada bulan keempat 47, jadi hasilnya pada bulan kelima persediaan adalah 1. Maka pada bulan ke-6 masuk ukuran lot sebesar 150. Jadi, pada bulan ke-6, kebutuhan besi 60 sebesar 63 dan ukuran lot 150. Dikurangi jadi hasil persediaannya 88. Pada bulan ke-7, kebutuhan besi 20. Dikurangi dengan persediaan bulan ke-6 yaitu 88, jadi hasil pada bulan 7 persediaan adalah 68. Pada bulan 8, kebutuhan besinya sebesar 50 dan dikurangi dengan persediaan pada bulan 7 yaitu 68, jadi hasil persediaan pada bulan 8 yaitu 18, dan pada bulan 9 kebutuhan besi sebesar 12, jadi dikurangi dengan persediaan pada bulan ke-8 yaitu 18, jadi hasilnya 6. Maka pada bulan ke-10 ukuran lot masuk 150, jadi bulan ke-10 kebutuhan besi senilai 90, ukuran lot 150, dan dikurangi jadi hasilnya pada persediaan bulan ke-10 adalah 66. Bulan ke-11 kebutuhan besi sebesar 25 dikurangi dengan persediaan pada bulan 10 yaitu 66, jadi hasilnya 41 pada persediaan bulan ke-11. Dan bulan ke-12 kebutuhan besinya senilai 15 dikurangi dengan persediaan pada bulan ke-11 yaitu jadi hasil persediaan pada bulan ke-12 adalah 26. Untuk latihan ketiga yaitu loading EOQ, jika diketahui biaya penyimpanan produk X sebesar 700 unit per periode dan biaya pemesanan sebesar 2.500 per pesan, dengan estimasi kebutuhan konsumen bersih konsumen seperti di bawah ini. Tentukan besarnya nilai lot dan penggerakan jumlah persediaan produk X tersebut menggunakan metode lot EOQ. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu metode economic under EOQ, yaitu metode ini dikembangkan atas fakta adanya biaya variabel dan biaya tetap dari proses produksi atau pemesanan barang. Metode EOQ ini biasanya ukuran lot adalah tetap, melibatkan biaya pesanan dan biaya penyimpanan. Pemesanan dilakukan
Pemesanan dilakukan apabila jumlah persediaan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Baiklah, rumus metode EQC yaitu adalah terlihat di presentasi tersebut gambarnya. Keterangannya yaitu S adalah B pemesanan setiap kali pesan, dan D adalah total kebutuhan dalam satu periode, dan HB penyimpanan per unit. Jika diketahui D merupakan B pemesanan, D merupakan total kebutuhan dalam satu periode, yaitu kebutuhan bersih dari bulan pertama yaitu sebesar 30 sampai bulan ke-12 yaitu sebesar 40. Dijumlahkan, ditambahkan, jadi hasilnya 324. Dan S adalah biaya pemesanan setiap kali pesan, yaitu pada soal tersebut 2.500. Dan HB penyimpanan per unit sebesar di soal adalah 1.700. Maka jika dijumlahkan dengan rumus EQ, yaitu hasilnya 48,1. Jika dibulatkan jadi 48. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang persediaan pada soal ini. Pada bulan ke-1, kebutuhan bersih senilai 30, masuk ukuran lot sebesar 48. Jika dikurangi, maka hasil persediaan pada bulan pertama yaitu sebesar 18. Pada bulan kedua, kebutuhan bersih senilai 24 dan ukuran lot masuk 48. Jika dikurangi, maka hasil persediaan adalah 42. Pada bulan ketiga, kebutuhan bersih senilai 0, maka 0 dikurangi dengan hasil persediaan pada bulan kedua, hasil persediaan pada bulan ketiga yaitu sebesar 42. Pada bulan keempat, kebutuhan bersih 28 dikurangi dengan persediaan pada bulan ketiga yaitu senilai 42, maka hasil persediaan pada bulan keempat yaitu senilai 14. Pada bulan kelima, kebutuhan bersih 54, ukuran lot masuk 48, maka dikurangi hasilnya 8. Pada bulan ke-6, kebutuhan bersih senilai 23, ukuran lot maka masuk senilai 48, jika dikurangi maka persediaan pada bulan ke-6 yaitu senilai 33. Pada bulan ke-7, kebutuhan bersih masuk senilai 10, kebutuhan bersih itu senilai 10, dikurangi dengan persediaan pada bulan ke-6 yaitu 33, maka hasil persediaan pada bulan ke-7 yaitu sebesar 23. Pada bulan ke-8, kebutuhan bersih senilai 15, maka dikurangi dengan hasil persediaan pada bulan 7 yaitu senilai 23, maka persediaan pada bulan ke-8 yaitu 8. Pada bulan ke-9, kebutuhan bersih senilai 29, ukuran lot masuk yaitu senilai 48, maka jika dikurangi maka hasil persediaan pada bulan ke-9 yaitu 27. Pada bulan ke-10, kebutuhan bersih 45, ukuran lot senilai masuk senilai 48, maka jika dikurangi hasilnya 30. Pada bulan ke-11, kebutuhan bersih 26, dikurangi dengan persediaan pada bulan ke-10 yaitu senilai 30, maka dikurangi hasilnya pada persediaan bulan 11 yaitu 4. Pada bulan terakhir yaitu bulan 12, kebutuhan bersih 40, nah ukuran lot masuk 48, jika dikurangi hasil persediaannya pada bulan ke-11 adalah 12. Baiklah, saya akhiri tentang penjelasan tugas ini. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.